juga barang tidak selamanya berkualitas. Belum tentu kan? Memang dia bilang ada duit ada barang. Tidak begitu juga konsepnya. Kalaupun barang itu murah tapi rasanya oke, karena ada makanan bilang kan hotel bintang 5 harga kaki 5. Udah banyak konsep seperti itu. Tapi ya itulah kayak gitu. Karena barang ibu baru, barang bapak baru di pasar orang, perkenalan harga jadi introducing price. Kalau setelah 2 kali 3 kali dalam 3 bulan mau increase price kayak cerita, ada alasan ketika Pak kemarin saya beli di bapak kok 2 ringgit 3 ringgit sekarang jadi 5 ringgit 6 ringgit. Bukan ongkos kirim mahal, bukan ada ini. Jadi ada alasan yang masuk akal ke pembeli. Tapi kalau pertama kali harga sudah tinggi, kalau harga lagi bisa berapa ya? Orang kan sekarang pintar bu, pembeli pintar ini semua siapa kita lah. Apalagi ibu-ibu, kalau saya dulu kalau di Indonesia tinggal, saya selalu cari minyak goreng, saya nggak peduli brand. Yang penting harga saya murah aja dapat minyak, ya kan? Mau itu ada nggak peduli brand, yang penting harga itu di 20.000, saya beli 2, saya beli 3. Besok ada brand apa lagi harga di bawah 20.000, saya beli. Yang penting bisa masak, bisa ngegoreng, kan simpel aja konsepnya. Jadi bukan yang main gitu. Nah jadi ini yang saya bilang win-win situation-nya harus ada kesepakatan. Ketika Bu Novi nego mengenai harga, jadi bukan berarti Bu Novi sendiri yang mau harga itu pun tidak. Karena Bu Novi dan tim, dia kan juga menawarkan ke Malaysia. Pak Bobi, harga segini. Bapak pas harga berapa di Malaysia? Tim saya di Malaysia gitu kan? Dengan ringgit, dengan segala macam. Wah ini tinggi nih. Yang tinggi siapa? Nov, harga kamu nego lagi. Nah, TikTok nego itu kan perlu waktu. Jadinya lamanya harusnya kontainer itu masuk kontainer dalam waktu singkat. Mau nggak pun nunggu kontainer berikutnya karena belum fix harga. Sayang kesempatan. Jadi itu bicara faktor seperti yang sebenarnya simpel, betul nggak? Tapi karena makan waktu TikTok. Ya kita harus itu dulu. Indonesia, pikir Indonesia berapa apa? Kita saya itu dulu ya. Itunya itu bisa seminggu sebulan. Ya kan? Kalau orang luar kan cepat. Oke, I got food for you. In the right time, I let you know. In 30 minutes, I let you know. Simple. Kalau kita, ya Pak, saya itu dulu. Cuma 1 piece doang bisa 3 hari, 4 hari. Jadi memang, tapi itu balik lagi itulah karakter dan itulah pasar ya. Nah, pertama itu, jadi kalau ada beberapa hal yang tadi saya bilang win-win situation, kita terapkan. Jadi ada kepercayaan, saya percaya sama Bapak percaya sama saya, barangnya saya bawa, kita pasarkan di luar. Karena nanti insya Allah, kalau memang proyek saya dengan Kemendak jadi, berarti kalau memang betul kerjasama Smartindo dengan beberapa negara untuk bawa produk Indonesia bisa terjalan. Karena besok kita dimiliki sama Dirjen Pen pengembangan ekspor nasional. Berarti ini ekspor UMKM itu di bawah Pak Didi Sumedi. Ya, besok saya meeting karena kemarin kita undang dia pembukaan di Global yang keempat dengan Pak Dubes sekali. Saya meeting ngobrol sama dia pasti mau ekspor. Bisa kita kerja sama, saya bilang beberapa produk. Jadi nggak cuma ekspor satu Mayora saja ekspor, hanya brand Mayora. Betul kan? Hanya Saksa saja yang bisa. Tapi kecil-kecil kan mau cari distributor susah, mau cari apa susah. Saya bilang Pak, dengan bawa seperti ini, barang satu kontainer mix, semua barang berekspor itu Pak. Perusahaan-perusahaan itu akan happy. Tinggal dia mau kerjasama nggak sama saya, maksudnya kasih fasilitas saya, pembayaran kah, harga murah kan gitu ya. Ya juga kalau dia betul juga. Jadi dia berpikir, Pak, kita meeting kalau mau ke Jakarta kita bikin MOU. Insya Allah, kalau mau besok itu, kita ada. Ini peserta-peserta yang online maupun offline nih barang-barangnya nanti bisa ikut serta. Dan ini benar-benar go internasional ya. Kemarin aja kita order kita ya, ada Pak Johan Darmadi. Sampai dia akhirnya dia baru pulang dari Dubai itu akhir Januari. Karena saya bilang mau meeting, saya bilang ada Bapak nih, kalau ada Bapak enak. Jadi Bapak bisa kasih suggest juga masukan, saya bilang ke Pak Johan. Dia pulang sebelum waktu itu udah pulang. Pak, saya mau datang, saya mau meeting sama Pak Dirjen. Ada satu juga yang dia ingin terapkan mungkin atau dia sampaikan. Jadi biar poin dengan poinnya, barang-barang yang tadinya kerupuk begini kalau bisa nyampe ke Australia kan asik ya. Walaupun mungkin itu aja tadi saya bilang di mas karton di sini 50 piece kan, ibu bisa ngomong nggak? Barangku udah di Malaysia loh, udah di Australia loh. Tuh apalagi sampai jalan. Jadi ada sesuatu profil yang kita bisa banggakan gitu loh. Bukan berarti sombong tapi kebanggaan ya. Karena barang saya hasil kerjasama saya bisa disukai oleh orang lain di negara lain. Poinnya begitu. Ya, luar biasa ya. Wah, ini buat peserta online maupun offline, ini luar biasa sekali nih. Banyak peluang dan kesempatan ya produk-produk Bapak Ibu bisa go internasional, bukan hanya di Malaysia tapi di negara-negara lain. Insya Allah ya. Melalui tangan-tangannya Pak Bobi ya, kita doakan. Iya.
Insya Allah. Nah, ini saya mau kasih lihat gambar tadi yang kontainer ya. Jadi memang ini adalah beberapa kali kita pengiriman. Jadi memang ini yang saya bilang mix kontainer. Jadi satu kontainer 20 feet saya isinya itu bisa sampai 100-an item. Macam-macam ya Pak ya? Ya, kalau satu kontainer itu bisa sampai 1.500 maksimal di 1.700 karton. Atau kalau tonasenya itu 25 ton, 26 ton, tergantung kemasan kartonnya. Karena bicara kontainer kadang-kadang ada dimensi karton, kalau dia kartonnya besar jadi berkurang dengan kuantiti. Makanya saya sarankan kalau bapak ibu punya box sendiri, cari harga yang ukurannya kayak kardus Indomie. Kenapa? Bisa muat banyak. Satu kondisi kan, ini kegedean sebetulnya, packnya susah nih kalau di karton, karena kalau dipresin hancur, nggak dipresin kan nggak mungkin pakai plastik, dikiranya pakai bal-balan pun juga akan rusak karena itu plastik, ditumpuk-tumpuk sampai itu jadi bubuk, nggak bisa dijual juga, gitu kan ya. Jadi ada beberapa hal yang itu dari si bilang, jadi nggak cuma win situation yang mengenai pembelian tadi ada diskon apa-apa, tapi juga pengertian ketika packing harus yang disesuaikan aman. Jadi pas sampai negara tujuan barang ini masih tertutup cantik seperti ini dan orang pun ngajar dia nggak rugi ketika dia bayar 10 piece, benar-benar dia bayar 10 piece, tidak bayar 6 piece. Kenapa? 4 piece-nya rusak dia nggak bisa bayar. Jadi itulah yang saya bilang harus ada kepercayaan, sama-sama mau capek, sama-sama mau enak. Nah itulah namanya suami istri lah. Jadi kita kan berjodoh nih, kalau berjodoh lanjut. Kalau enggak, sorry itu sih dari we have to say goodbye. Itu bahasanya ya. Kayak gitu. Nah, jadi memang kontainer inilah yang kita bawa ke Malaysia sekarang. Nah, jadi kondisinya dalam. Nah, untuk produk UMKM, saya taruh tengah karena kan memang beberapa produk ini kan ringkih ya. Jadi tidak boleh, karena kan takutnya kalau di pinggir dibuka jatuh. Makanya sekarang timnya Bu Novi segala macam yang di Semakindo tuh udah pandai menyusun kardus. Ya. Dalam kontainer seperti apa posisi sampai kontainer itu full seperti ini. Sampai kemarin sempat ada ya kurang 1 cbm contohnya. Banyak juga ya kurang, tapi ya mau nggak mau. Itu kan ketika dibuka doyong-doyong. Maksudnya doyong tuh agak miring ke pintu kan, karena kan goyang-goyang dalam perjalanan. Nah, tapi alhamdulillah pas sampai di Gundari di Malaysia kondisi masih oke, tidak banyak yang rusak. Karena kalau rusak saya akan bilang sama Novi barang ini kamu hitung lagi rusak, kita nggak perlu margin. Rugi nggak saya? Agak beli aja tapi nggak ada margin. Berkurang. Nah itu kan yang jadi memang harus nerima resiko. Tapi kan kita meminimize resiko. Bapak Ibu pun juga meminimize pembayarannya. Iya ya Pak, kalau saya jual ke Bapak 1 juta, Bapak cuma bayar 850, saya rugi 150 kos saya. Kan betul nggak? Padahal 150.000 itu kan lumayan. Nah tapi disitulah yang saya bilang ada kerjasama dua belah pihak yang saling kesepakatan jelas. Makanya nanti betul Pak Bu Novi, Mbak Sarah, Teh Rika itu akan mencek barang-barang ini semua sesuai apalagi dibantu sama timnya Mbak Rina dengan Mbak Desi. Jadi kurasinya akan lebih solid lagi dan Gunaku sekarang ya pusing dia harus keliling UMKM seperti kita lakukan sebelumnya ya. Sampai saya sama dia jalan seharian tuh ke beberapa UMKM Tangerang. Berarti kita berjodoh Pak ya. Jadi Pak Novi ya. Betul ya, tidak ada kebetulan ya Bu di dunia ini. Allah sudah berkehendak. Kalau Bapak Ibu ketemu kami dan kami bisa bawa barang Bapak Ibu, insya Allah itulah kehendaknya Allah. Jadi saya pikir nggak ada dunia ini kebetulan kok. Ya, dalam Islam tidak ada kebetulan, tapi dalam Islam itu memang kalau sudah kehendaki ya berkehendak jadilah jadi. Yang berjodoh, insya Allah. Ya. Nah kalau memang seperti ini nanti kondisinya sudah, saya tinggal lihat bibitnya saja. Pembawaannya belum tinggal. Ada lagi. Ada lagi. Kalau dengar repeat tuh ya senang banget ya. Iya kan? Ya, tinggal nanti bicaranya ongkos sama harga ya. Nextnya adalah harga, karena balik lagi saya bilang Bu Novi akan hitung harga itu kasih ke saya dan tim saya di Malaysia akan menghitung dalam ringgitnya. Konversi ringgit rupiah sangat berpengaruh, sangat berpengaruh kadang-kadang. Jadi biayanya katakan 1 ringgit sekarang 3.400, 3.000, 350 lah, akan ada selisih. Tapi dengan saya nanti landed cost saya masih make sense. Contoh harga make sense itu saya bilang modal saya 3, saya jual 5 itu masih standar. Tapi kalau modal saya 15, saya jual 50 itu bukan hal yang standar, karena di sananya orang yang akan beli untuk barang segede ini mau beli itu apa gitu, nggak akan makan orang kan. Tapi kalau bicaranya barang itu dikasih harga yang 10 ringgit, 15 ringgit, masih make sense. Orang Indonesia pun paham, yalah kan kesini ada ongkos, kesini kan ada pajak, jadi wajarnya kalau Indomaret menjual harga segitu, mungkin sekali beli. Tapi kalau ditambah kualitasnya asik, enak,
mau 15 ringgit dia bisa beli borong. Wah enak nih, Pak kapan lagi barang ada? Belum tahu misalkan, nggak tahu kapan. Beli Pak, saya beli dia ada stok deh. Enak nggak biasa Pak? Ambil lagi. Berarti kita tinggal menunggu kode dari Pak Bobi. Amin. Repeat lagi Ya. ya. Tapi tetap Bu dibarengi doa ya. Iya pasti. Usaha dan doa itu harus beriringan ya Bu ya. Nggak bisa lepas. Nggak ya. bisa lepas. Gitu. Betul. Nah, jadi tetap nanti kalau setelah ini, karena kan saya nggak tahu kalau untuk yang online, barangnya kan kita nggak ada sampel di sini ya, karena kan yang sekarang ini yang offline saja ya. Mungkin Bu Novi pun nanti saya dengan Bu Novi nanti kan juga akan lihat menurut kita, oke ini bisa layak, segala macam bisa layak, sudah. Tinggal kita caranya bagaimana ya, karena nih kita ada pengiriman nanti akhir bulan ini Insya Allah kalau jadi ya sesuai jadwal atau minggu pertama Februari mungkin kita akan ada pengiriman lagi sampai 2 kontainer. Memang ini berhubungan dengan PO dari Malaysianya. PO dari Malaysia karena kan beberapa item UMKM ini banyak belum hafal. Nah, tapi saya serahkan ke Novi aja kalau untuk UMKM ya, berarti kan Novi akan masukin dalam PO yang biasa saya bawa, contoh kayak mie tambah Pak. Oke, 100 kartonnya saya tambahin UMKM ini ya Pak. Ya, jadi itu jadi item saya kan. Nah itu nanti dari DPU Novi akan masukin tambahan di PO itu. Untuk kontainer dalam sebulan berapa kali pengiriman? Kalau sebelumnya cuma sekali ya. Sekali Tapi ya. kita ada planning tahun ini. Tapi sudah ada jadwal-jadwalnya Pak? Jadwal sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Memang udah punya jadwal. Nah biasanya nanti jadwal itu bisa koordinasi sama Bulog sama tim. Oke. Bulog itu juga tahu jadwalnya kapan. Ya. Jangan khawatir, ini untuk peserta online kita juga akan memberikan kesempatan untuk bisa mengirimkan barang produknya itu ke kita ya. Nanti kita coba kurasi kira-kira memang yang benar-benar layak untuk bisa ekspor untuk ke Malaysia, nanti kita akan ke sini lagi. Jadi jangan khawatir, bukan hanya peserta offline aja yang kita terima ya, yang online juga mempunyai kesempatan untuk bisa. Ini juga sebagian dari peserta yang kemarin Pak, peserta yang di Malaka. Jadi mereka yang menunggu repeatnya itu, ya, ya kan? Jadi kemarin kita adakan event di Malaka, Bu, Malaysia ya. Itu produk-produk kita itu juga pesertanya juga dari seluruh Nusantara. Itu banyak sekali ya. Jadi sebagian produk-produk sudah ada di tempatnya Pak Bobi di Indomaret. Itu yang saya share ke fotonya Mbak Giti bisa tampil nggak? Ini display yang kemarin saya lihat tuh. Oh bisa. Coba di Coba. displaynya itu yang bisa foto saya kirim. Coba di Mbak Yani ada Mbak kan Yani sama Mbak bisa Giti? panggil Mbak Yani, mungkin bisa nanti ditampilkan untuk display yang dari kemarin. pameran kemarin. Ini kemarin juga sempat agak sedikit membingungkan buat Bu Novi karena hanya beberapa UMKM yang saya kasih kontaknya ke Bu Novi. Pak, kok dari rilisnya Pak Bobi kasih kok nggak ada yang telepon ke saya ya? Cuma sedikit, ini pun kayaknya produknya nggak ada di situ, dia bilang gitu. Oh iya, berarti belum semuanya, no. Tapi saya kasih listnya kan, Pak ini semuanya, masa semuanya Pak? Betul, dia tanya, karena kan ini juga akan pilih lagi kan. Jadi nggak apa-apa, nanti produknya itu udah ada di Malaysia, karena memang nggak banyak, cuma 2 piece, 3 piece, itu pun memang saya taruh cuma 1 toko saja. Kalau saya bagi 4 toko nggak mungkin, karena hanya ada 3 piece, ada 8 piece, jadi habis 1 toko saja. Makanya itu saya foto, saya kasih lihat di situ. Nah jadi itu pun betul. Dan nanti beberapa halnya setelah ini mungkin tinggal follow up dari list yang kemarin itu kan mereka yang lebih tahu nanti. Berarti kalau lolos kurasi itu semua barang dikirim ke CPAS ya? Iya. Jadi nanti invoice-nya pun ibu kirimkan ke Smart Indo. Ke Smart Indo. Jadi memang nanti kalau boleh memang minimal 8 bulan. Kenapa? Katanya saya bilang jangka jualan harus lama di display. Kalau cuma setelah ibu punya 5 bulan, contohnya 5 bulan. 1 bulan sudah kepotong ya persiapan kan. Lalu cuma punya masa 5 bulan. Dan 2 bulan sebelum expired barang itu udah turun. Jadi ibu punya waktu juga berapa? 3 bulan. Orang lalu lalang kalau barang itu tidak disentuh lewat. Tapi kalau jangka waktunya lama, bicaranya 6 bulan di display, orang kan akan lihat. Kirimnya aja bisa. Makanya saya bilang desain packaging mempengaruhi. Kenapa eye catching? Orang kan sama lah kalau kita lihat ada sesuatu yang cantik kita mau beli. Makanya kenapa produk-produk yang di pasaran warnanya, apanya kan menarik ya. Mau nggak mau beli dulu coba. Rasanya kayak gimana sih? Setelah tahu rasanya nggak enak, ya sekali aja kita beli. Tapi minimal kan ngambil pada waktu awal kita penasaran. Ya. Nah dengan hal kayak gini, jadi ada opportunity, kesempatan orang mencicipi barang ibu bapak, ya tujuannya itu. Karena kalau sebentar saya rugi, ibu rugi. Kenapa rugi? Saya nggak bakal beli lagi.
Kalau mau saya beli lagi pasti akan banyak. Karena kita bicara ekspor itu apa? Berkelanjutan, terus bertambah jumlahnya. Awal sekarton 50 piece, kedua 50 piece, ketiga masa nggak berharap 200 piece, keempat bisa jadi 1000 piece. Bicara kartonan, Bu kirimin saya 10 karton, Bu kirim saya 50 karton, Ibu mau packing berapa? Betul nggak? Kan tujuan ekspor gitu ya. Akhirnya ekspor, barang saya sudah tersebar di negara tersebut. Itulah ekspor. Jadi bukan cuma satu karton akhirnya ekspor, udah tapi nggak ada review. Dan cuma sekali. Cuma sekali, itu bukan ekspor, itu oleh-oleh. Itu catatan ya, catatan penting nih buat kita semua. Itu Jadi kalau ekspor oleh-oleh. itu repeat terus, kalau bisa pun bertambah terus. Itu yang namanya ekspor beneran. Beneran gitu ya, karena kalau orang bicara satu karton, oh saya udah ekspor satu karton, ya itu oleh-oleh saya pikir, karena belum tentu dibeli orang, kan dimakan sama saudara, sama teman-teman doang. Itu pun orang Indonesia lagi. Ya, jadi konsepnya jelas ya, Bapak Ibu termasuk yang online di sana. Jadi memang pengertian ekspor mesti dipahami dulu tujuan ekspor itu, karena kenapa perusahaan yang besar makin besar, dia bisa branding itu produk sampai ada iklan. Tujuannya itu biar seluruh warga negara itu suka sama produk dia. Itu baru tujuan ekspor, bukan cuma sekarton, lepas itu nggak ada lagi itu. Udah gitu sombong, oh bisa karton, saya udah ekspor karton. Ya, jangan seperti itu. Bisa malah langsung satu kontainer ya. Amin, amin. Ya. Berarti nggak tidur-tidur Bu, kalau kayak Iya. gitu, kalau ibunya UKM. Nggak istirahat. Pak, bisa diceritain mengenai ini Pak, kalau sekarang proses kurasi berapa lama? Setelah itu berarti kita berada ke PO atau pemberitahuan dari Bapak, ya Bapak bahwa kita lolos kurasi, terus harus persiapkan apa aja. Gitu. Oke. Neng, Novi, berapa lama kurasi, produk kurasi? Produk kurasi Kalau mengkurasi produk berapa lama timingnya? Sampai kita order? sampai kita untuk koreksinya aja mungkin saya butuh waktu kurang lebih seminggu 2 minggu ya Pak, karena kan saya terima saya langsung discuss ke buyer ya Bu, Iya, iya. seperti itu. Tapi kalau dari pihak saya aja sih nggak tahu lama lah. Seminggu oke, selama memang sudah melalui ibu ya, kurasi lebih dahulu dari sini, yaitu lebih simpel, Lebih cepat lebih ya? cepat ya, Lebih cepat. cepat. Nggak tahu lama. Kalau bilang dari PO tergantung, karena kan pada saat saya melakukan penawaran, bagaimana feedback dari sana seperti itu. Ya. Jadi yang peserta online dengar ya pemaparan dari Mbak Mbak Novi ya. Jadi masa dari kurasi ke PO ya 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Jadi nanti Mbak Novi nggak mau untuk satu-satu. Jadi kita koordinir tetap Bu ya. Jadi tetap koordinir melalui kita. Jadi Mbak Novi juga nggak pusing juga gitu. Mereka tinggal melihat, karena sudah kita kurasi juga kan. Karena sebenarnya banyak juga kan. Kita berharap semua yang ada di sini bisa ikut lolos juga gitu kan. Dan ini kan juga sudah dilihat langsung oleh Mbak Novi ya. Jadi berharap untuk bisa kirim barang langsung ke gudang. Mungkin tambahan ini. Ya, silakan. Untuk kurasi di sini mungkin tidak hanya memfokuskan bagaimana berkemas atau mengemas suatu produk, tidak hanya bicara masa shelf life, tapi yang paling penting adalah produksinya berapa lama sih? Kan saya butuh itu. Setiap produk kan beda-beda. Kalau saya Betul. bilang kurasinya 2 minggu, ternyata ibu produksinya seminggu. Iya. Berarti kan ibu saling menunggu tuh. Iya. Benar nggak Bu? Nanti Iya. pada saat PO turun, produksinya memungkinkan nggak? Harus siap ya. Iya betul. Seperti Begitu itu. PO sudah turun, Ibu harus sudah ready untuk pengiriman. Begitu Mbak Novi minta 10 karton, Ibu nggak perlu nunggu. Kalau menunggu produksi lagi terlalu lama, ya Mbak ya, Ya. betul ya. Jadi memang memang termasuk waktu produksi. Nah. Lokasi juga. Makanya kenapa Bu Novi bilang itu produksinya berpengaruh. Biasanya kalau UMKM ini kita nggak bisa lama-lama di gudang, ya. Jadi katakan kalau saya ada shipping pemberangkatan kontainer tanggal 20, berarti itu saya akan shipping tanggal 18 staffing, maksudnya masuk ke dalam kontainer itu 18. Berarti barang itu harus sudah sampai di gudang saya pada tanggal 2 hari sebelum 18. Iya. Jadi kalau misalkan setelah tadi yang Bu Novi bilang Ibu memasukkan barang tanggal 10 sampai 20 itu cuma 10 hari kan Iya. logikanya. Tapi berarti barang itu ketika Novi bilang ready, saya perlu 50 piece. Berarti tanggal 15, 16 barang itu sudah nyampe di gudangnya Cikeas. Iya. Bu Novi sudah cek langsung naik. Jadi nggak perlu menunggu lagi begitu PO turun gitu ya. Ini akan menghilangkan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa Dibawa cepat. dibawa cepat. Tapi mungkin tunggu lagi next Ya. Perlu waktu lagi.
untuk UMKM itu hanya 2 minggu paling cepat lah. Karena kan dalam 1 bulan Dari PO. Dari PO 2 minggu ya Jadi kalau ditanya untuk ya. snack itu biasanya 1 minggu lebih lah, kurang lebih ya 10-12 hari lah. Kalau untuk yang snack, karena kan jelas snack itu kan masih banyak juga, betul Iya, nggak? betul. Nah kalau untuk yang seperti olahan frozen food atau ini ya olahan masak seperti ini kan pasti prosesnya lebih lama nih. Iya. Nah biasanya PO itu akan saya duluin. Oh, Gimana caranya oke. barang ini akan datang ke gudang saya bersama dengan snack-snack. Oh. Paling saya ngatur, makanya saya akan kurasi waktu produksinya juga ibu-ibu. Kalau ibu produksinya 2 minggu ya berarti saya sudah duluan PO ke ibu. Iya. Lagi sih paling. Wow, luar biasa ya. Iya ya, silakan. Boleh bu, nanti saya kasih. Ya gimana? Ini kan kayak saya, Iya. ikan liar. Iya. Nah, Jadi biasanya kalau pembeli saya itu di 1 bulan, Iya. itu apakah bisa? Bisa bu, bisa. Gitu karena balik lagi tadi kita sampaikan. Shipping kan kita yang ngatur bu. Nah baik itu pun saya akan mengatur Iya. kapan PO itu akan turun ke ibu atau ke bapak. iya. Jadi nanti dilihat-lihat juga produk yang kira-kira didahulukan untuk bisa pas di waktu keberangkatan itu nanti Mbak Novi dahulukan Iya. gitu. Ya Ya, kan? jadi paham ya. Paham Jadi ya. kurasi itu tidak cuma dari packaging saja, Betul. tetek bengeknya di dalam Ya, packaging, isinya tapi dari juga. produksi, waktu pengiriman, nah, waktu terutama untuk pengiriman. teman-teman yang di luar Jawa contohnya, Nah, itu betul. dipikirin tuh, karena Ya. saya nggak tahu contoh kayak tadi Manado, Bengkulu, Manado. Manado, Ya. itu harus dikirimkan, dipikirkan berapa lama sampai di Jakartanya. Betul. Kalau ongkos mungkin dari kalian, Iya. ya kan? Karena kan nanti otomatis Martindo membayar sesuai invoice yang kalian tagih. Iya. Gitu saja. Cuman pengiriman ini juga mesti dilihat. Baru kata Novi karena berpengaruh. Karena kalau makin cepat ibu dan ready, berarti kan bisa masuk ke kontainer yang paling awal. Betul. Kalau enggak ya nunggu lagi. Kalau masih ya nunggu lagi. Jadi Ya. kontainernya paling pojok bu, jadi udah aman gitu ya. Ibaratnya taksi di bandara yang baru datang terakhir. Yang Iya. depan dulu yang pada keliling. Gitu. Nah ini Rugi. untuk peserta online paham ya terkait ini. Nah ini dia. Ini saya mau kasih contoh saja. Ya. Ini barang yang kemarin dari Malaka ekspor. Ya. Yang akhirnya kita bayar, kita beli yang nanti ini akan Smartindo yang bayar karena dari Jakarta kan. Nah, invoice-nya saya bilang Bu Yani itu dibikinin. Nah ini barang-barang yang sudah kita display. Ada 2 gambar ya Mas kalau Ini nggak di salah. Indomaret, di Indomaret di Malaysia bu. Ini kita kemarin Desember event di Malaysia. Nah ini juga beberapa produk yang kita display kasih promo. Ada videonya kan kalau nggak salah yang tadi. Ini produk-produk kita loh bu, produk-produk yang kemarin ikut event di Malaysia kita taruh di Nih, di tempat jadi kayak pameran. contoh minuman, jamu-jamu segala Ya. macam. Ada beberapa hal yang saya pikir masih make sense, ya. Ya. Tapi ada beberapa biasa sama Mbak Yani bilang kalau jamu saya belum berani, karena nanti ketika kesehatan Malaysia datang random dia cek, saya ada jamu dan saya nggak ada license-nya atau izinnya, Oh. mereka akan cari perkara. Jadi saya jadi ATM. Kalau jadi ATM bisa datang bulan-bulanan nagih duit. Iya, betul. Ya, jadi jatah preman. Jadi itu yang saya hindari. Apapun caranya yang bermasalah kita akan coba hindari. Jadi makanya kayak teh-tehan tuh masih make sense. Kenapa teh itu semua orang minum teh. Dan itu bukan jamu walaupun itu teh herbal, tapi sifatnya teh. Iya. Ya, jadi ada beberapa hal yang ini mesti paham. Ya kayak jus-jus seperti ini, madu masih make sense. Cuma memang kan katanya madu boleh bu, madu nggak apa-apa karena madu kan juga itu suplemen ya. Saya pikir kan bukan jamu atau obat, bukan. Dan di sana pun banyak. Cuma tinggal kemasan saja yang di packagingnya awet dan baik, jangan sampai cepat rusak. Berarti madu itu ada gasnya. Jadi kan berarti packagingnya gasnya dikurangin kali ya. Biasanya dikurangi betul atau penempatan pengisiannya tidak terlalu full misalkan. Jadi kan 100 gram tapi ada selebihnya berapa. Jadi hal-hal kayak gitu lah itu kan teknik packaging ya, teknik mempersiapkan produk. Nah jadi ini barang-barang seperti inilah yang memang tinggal kita lihat. Makanya saya bilang saya nggak berani janji barang ibu laku apa tidak. Ya. Pilihan konsumen. Konsumen habisin ya alhamdulillah. Kalau saya sama timnya Bu Novi itu kan membantu fasilitator saja sampai nyampe barang itu di negara tetangga. Gitu. Oke. Mungkin dari peserta online ada yang ingin ditanya Mbak Sylvie. Ini semakin siang semakin seru nih ya pembahasan kita terkait pengiriman produk. Wah, silakan Mbak Sylvie, ada yang bertanya mungkin? Bu Novi duduk di depan juga dong biar kita